Langit Yaman kembali diselimuti warna merah. Bukan karena senja yang merona, melainkan oleh darah para jemaah haji yang gugur di antara serpihan logam dan bau mesiu. Sebuah pesawat sipil yang membawa lebih dari 200 penumpang dari rombongan haji luluh lantak di udara setelah dihantam rudal berpemandu milik militer Israel. Ledakan dahsyat itu mengguncang padang gurun Yaman, menyisakan reruntuhan dan jerit duka. Beberapa dari mereka bahkan belum sempat menyampaikan salam perpisahan. Yang lain hanya meninggalkan sepotong kain ihram yang hangus terbakar. Pesawat yang diidentifikasi sebagai armada angkut sipil itu diketahui tengah menempuh rute udara dari perbatasan selatan Arab Saudi menuju titik transit di Oman. Di dalamnya terdapat para jemaah dari berbagai negara, mayoritas berasal dari Asia Tenggara dan Afrika Utara. Namun di tengah perjalanan, radar pertahanan Israel menangkap pesawat itu sebagai ancaman lintas wilayah. Padahal jalur ini sudah digunakan selama puluhan tahun untuk perjalanan haji dan umrah tanpa insiden, tanpa konfirmasi, tanpa peringatan. Rudal itu meluncur, dingin, cepat, dan tanpa kesempatan maaf, seperti keputusan seorang pemimpin yang kesepian. Ledakan pertama mencabik sayap pesawat, yang kedua memutus komunikasi, dan ledakan terakhir membungkam dunia sejenak. Yang tertinggal hanyalah suara samar yang perlahan hilang di antara debu dan serpihan tubuh yang berserakan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyebut ini sebagai keberhasilan sistem pertahanan. Mungkin dalam pikirannya, setiap nyawa sipil yang hilang adalah semacam piala kemenangan. Insiden ini pun langsung memicu badai diplomatik. Pemerintah negara-negara asal para jemaah menuntut investigasi internasional. Namun Israel bersikukuh dengan alasan klasik, bahwa intelijen mereka mengindikasikan adanya ancaman tersembunyi di dalam pesawat. Dalih yang terasa basi, tapi tetap dipaksakan. Seperti nasi kemarin yang dipanaskan jadi bubur yang hambar. Entah rudalnya yang terlalu sensitif atau pemimpinnya yang terlalu reaktif. Tapi menembak jatuh pesawat haji, itu bukan tindakan keamanan. Itu gejala paranoia stadium akhir. Dalam pidatonya di Knesset, Netanyahu berdiri tegak, suaranya lantang meski tersamar kepanikan, dan menyatakan bahwa Israel tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap segala bentuk ancaman. Masalahnya, penumpang pesawat itu bukan teroris, bukan militan. Mereka adalah orang-orang tua yang baru saja menunaikan ibadah haji. Mereka membawa air zam-zam dan doa, bukan senjata. Kalau sampai niat pulang dianggap subversif, maka dunia harus mulai waspada pada nenek-nenek yang bawa tas belanja dari Mekah. Netanyahu juga menyebut bahwa serangan ini merupakan hasil kerja canggih sistem Iron Beam yang tengah diuji. Tapi masyarakat internasional bertanya-tanya, secerdas apa teknologi yang tak mampu membedakan pesawat sipil dengan drone militan? Kalau sistemnya pintar, berarti ada yang bodoh di balik tombol peluncur rudalnya. Bahkan di dalam Israel sendiri muncul perpecahan. Beberapa pejabat militer memilih bungkam. Sebagian lainnya mendadak mengajukan cuti. Bukan karena sakit fisik, tapi karena mual melihat keputusan politik yang lebih merusak dari badai gurun. Kurang dari 12 jam setelah kejadian, video reruntuhan pesawat tersebar di media sosial. Terlihat kain ihram bersimbah darah, sandal jepit yang terlempar puluhan meter, dan kitab doa yang terbakar separuh. Seorang relawan lokal yang pertama kali tiba di lokasi menyebut, pemandangannya seperti kiamat kecil. Jenazah bergelimpangan bagai saksi bisu dari kebrutalan yang bahkan mungkin membuat iblis pun menggeleng tak percaya. Yang menyakitkan, tak ada permintaan maaf. Tak ada ungkapan duka cita. Hanya barisan politisi di Yerusalem yang membela tindakan tersebut sebagai langkah preventif. Sebuah istilah manis untuk membungkus kekejaman. Bahkan dalam dunia kriminal pun, mereka masih kirim bunga setelah membunuh. Tapi rezim ini, bahkan empati pun tampaknya sudah masuk daftar embargo. Tragedi ini segera disandingkan dengan sejumlah insiden sebelumnya, di mana Israel dituduh melakukan kekerasan berlebihan terhadap warga sipil. Tapi kali ini, bukan warga Gaza, bukan pengungsi Lebanon, melainkan para jemaah haji, mereka yang tengah beribadah, bukan membawa senjata. Mereka hanya membawa niat suci, namun entah kenapa, niat itu dianggap mengancam oleh pemimpin yang ketakutan akan keadilan. Nama Netanyahu kembali menjadi sorotan dunia setelah laporan menyebutkan bahwa ia secara langsung menyetujui serangan terhadap pesawat sipil itu dalam pertemuan tertutup bersama Dewan Keamanan Nasional Israel. Sumber internal menyebutkan, ia berdalih adanya potensi ancaman terselubung, tanpa bukti, tanpa kejelasan. Namun yang menjadi perdebatan global bukan sekadar soal siapa yang memberi perintah, melainkan keberanian Netanyahu memanipulasi opini publik demi menyelamatkan citranya yang tengah karam.
Dalam pidato resminya, ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari strategi perlindungan menyeluruh terhadap kedaulatan Israel. Tapi perlindungan untuk siapa? Mungkin hanya untuk egonya sendiri, karena rakyatnya pun sudah mulai muak dan menyerukan pemilu ulang. Netanyahu memang dikenal sebagai pemain politik ulung. Bukan karena prestasi, melainkan karena keahliannya melempar tanggung jawab secepat ia melempar rudal. Dalam kasus ini, banyak pihak meyakini bahwa serangan tersebut lebih bernuansa politik ketimbang militer. Tindakan itu bukan untuk menjaga keamanan, melainkan langkah putus asa demi menyelamatkan citra di tengah kritik yang kian deras. Kalau politik adalah panggung, maka Netanyahu adalah aktor utama yang bisa menangis di depan kamera, tapi mengebom panggung belakang saat penonton pulang. Beberapa sumber menyebutkan bahwa sebelum serangan, Netanyahu berada dalam tekanan politik luar biasa. Kebijakannya di Gaza dan Lebanon menuai gugatan, dukungan publik menurun tajam, dan media internasional mulai menjulukinya sebagai pemimpin krisis permanen. Dalam situasi seperti itu, setiap ancaman di radar bukan lagi soal keamanan, tapi soal reaksi politik. Rudal ditembakkan bukan karena bahaya nyata, tapi karena tekanan opini. Bukan karena bom di pesawat, tapi karena bom waktu disurvei pemilu. Lebih jauh lagi, laporan media independen menyebutkan bahwa Netanyahu telah menerima laporan intelijen yang justru meragukan adanya ancaman. Namun ia tetap memerintahkan serangan. Laporan itu kini raib, entah disimpan, disensor, atau dikubur bersama integritas moral di halaman belakang kantor Perdana Menteri. Kalau kejujuran punya bentuk, maka Netanyahu sudah beberapa kali menjadi tersangkanya, rakyat Israel pun mulai kehilangan simpati. Aksi unjuk rasa muncul di Yerusalem dan Tel Aviv, menuntut akuntabilitas atas tragedi ini. Sebuah spanduk bertuliskan, "Kami butuh pemimpin, bukan penjudi rudal," terpampang di antara massa. Di sisi lain, keluarga korban dari berbagai negara menuntut keadilan melalui forum internasional. Tapi Netanyahu memilih diam. Ia sibuk menyusun narasi. Menuduh ini bagian dari konspirasi global terhadap Israel, sambil berdiri di podium dengan senyum dingin, seolah tak ada nyawa yang melayang karena keputusannya. Netanyahu ini seperti wifi gratis di taman kota. Dari luar terlihat ramah, tapi jika terlalu lama terhubung, justru membahayakan. Krisis ini hanya menambah daftar panjang agresi yang dilakukannya dan memperdalam jurang ketegangan di Timur Tengah. Para analis melihat ini bukan sekadar kesalahan, tapi bagian dari pola lama, menciptakan konflik eksternal untuk menekan oposisi internal. Dunia tahu ia haus kuasa, tapi tak banyak yang tahu kalau ia juga haus sorotan. Sayangnya sorotan kali ini datang bersamaan dengan lantunan doa kematian. Netanyahu mencoba meredam tekanan dengan sikap tegas, menyatakan bahwa Israel akan menyerang siapapun yang mencoba mencederai kedaulatannya. Tapi ironisnya, justru keputusannya lah yang mencederai martabat negaranya di mata dunia. Kalau perdamaian dunia diibaratkan tanaman, maka Netanyahu adalah kambing liar yang menggigiti akar-akarnya. Kini komunitas internasional menuntut jawaban dan tindakan nyata, namun sejauh ini, tak satu pun jawaban yang benar-benar menjawab. Yang tertinggal hanyalah duka, kemarahan, dan tanya, sampai kapan nyawa manusia harus jadi kolateral demi ambisi segelintir penguasa? Netanyahu kembali memainkan peran sebagai korban. Ia menyebut bahwa Israel tengah dikepung oleh musuh dari segala penjuru. Padahal, ironisnya, serangan terhadap para jamaah haji justru datang dari negaranya sendiri. Logika Netanyahu memang istimewa. Ketika dia yang memukul, dia tetap bersikeras bilang bahwa dirinya yang diserang. Para pakar hukum internasional mulai menyoroti dugaan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa. Namun hingga kini belum ada satupun lembaga resmi yang membuka penyelidikan. Perlindungan politik dari negara-negara barat tampaknya masih menjadi tameng utama Netanyahu dari jeratan hukum. Ia tak gentar pada pengadilan karena merasa memiliki koneksi yang kuat, tapi sepertinya dia lupa bahwa karma tidak memerlukan visa. Tak sampai 48 jam setelah insiden tragis jatuhnya pesawat yang mengangkut jamaah haji di Yaman, dunia dikejutkan dengan kabar bahwa kediaman pribadi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengalami kerusakan parah akibat serangan rudal balasan yang diduga diluncurkan dari wilayah Yaman. Walau pemerintah Israel memilih bungkam, sejumlah citra dari drone dan satelit yang bocor ke media internasional menunjukkan atap rumah mewah Netanyahu hancur, dengan api masih menyala di bagian belakang bangunan. Serangan ini menjadi tamparan keras bagi Netanyahu, yang dikenal sangat ketat dalam menjaga keamanan pribadi dan tempat tinggalnya. Informasi tidak resmi menyebut bahwa rudal tersebut merupakan bagian dari serangan terbatas yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Houthi yang berbasis di utara Yaman sebagai respons atas serangan terhadap jamaah haji. Seakan rudal itu berkata, "Kalau kalian bisa tekan tombol, kami pun bisa mainkan joystick."
Beberapa analis militer menyebut serangan ini lebih bersifat simbolis ketimbang destruktif. Bukan karena daya ledaknya, tapi karena sasarannya, rumah pribadi seorang pemimpin yang dianggap bertanggung jawab atas kematian ratusan orang tak bersalah. Ironisnya, rumah yang dibangun dari uang rakyat kini terbakar oleh murka rakyat dari negeri lain. Beredar pula informasi bahwa dalam rumah tersebut terdapat koleksi pribadi Netanyahu, mulai dari karya seni langka, dokumen keluarga, hingga cenderamata diplomatik dari berbagai negara. Total kerugian diperkirakan mencapai 3 triliun rupiah, meliputi properti, barang berharga, dan sistem keamanan canggih yang hancur. 3 triliun lenyap dalam semalam. Tapi tenang, harga moralitasnya tetap nol. Kebakaran hebat yang melanda rumah Netanyahu menjadi simbol visual yang kuat di dunia maya. Api besar, asap mengepul, dan siluet rumah mewah yang perlahan menjadi abu. Tagar Fani Azab Netanyahu sempat trending di sejumlah negara Timur Tengah. Sementara di Indonesia, warganet merespons dengan meme bernuansa religius. Ketika azab tiba, bahkan satpam rumah pun tak sempat baca basmalah. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Yaman mengenai siapa pelaku serangan tersebut. Namun, juru bicara kelompok Houthi menyampaikan pernyataan samar. Langit kini bersaksi bahwa darah yang tumpah akan mendapat balasan. Kalimat itu ditafsirkan secara luas sebagai pengakuan moral atas serangan rudal yang tepat sasaran dan berani. Di pihak Israel, suasana berubah drastis. Rumah pribadi Netanyahu yang selama ini dijaga ketat oleh pasukan elit Shin Bet kini berubah menjadi lokasi darurat. Rekaman warga memperlihatkan petugas keamanan berlarian dengan alat pemadam, sementara suara sirene meraung-raung mengingatkan bahwa tak ada tempat yang benar-benar aman saat keadilan mulai turun dari langit. Bahkan bunker mewah pun tak sanggup melindungi dari rasa bersalah yang datang bawa api. Kabar ini menyebar cepat dan menjadi perdebatan panas di forum-forum internasional. Beberapa diplomat senior menyebut ini sebagai peringatan bagi para pemimpin dunia bahwa tindakan sewenang-wenang tidak selalu berujung kemenangan. Kalau rumahmu bisa dihancurkan hanya karena satu keputusan sembrono, mungkin kamu terlalu sering membuat keputusan sembrono. Netanyahu, yang biasanya muncul tenang di layar televisi, menghilang dari publik selama lebih dari 2 hari. Spekulasi bermunculan. Ada yang bilang dia dievakuasi ke bunker rahasia. Ada juga yang berseloroh bahwa dia sedang menyusun daftar alasan baru untuk jumpa pers berikutnya. 2 hari tak makan, katanya. Mungkin lidahnya ikut tertelan bersama rasa malu. Media lokal melaporkan bahwa Netanyahu mengalami tekanan psikologis berat setelah rumah pribadinya dihantam rudal. Sejumlah agenda penting dibatalkan karena kondisi mental sang Perdana Menteri disebut tak stabil. Psikolog istana dipanggil, bukan untuk rakyat Israel, tapi demi menenangkan ego seorang pemimpin yang kehilangan rumah, dan mungkin juga sebagian harga dirinya. Bahkan tiran paling keras pun akan runtuh jika yang hancur adalah tempat tidurnya sendiri dan keyakinan bahwa dirinya tak tersentuh. Dalam kondisi yang mengguncang fisik dan mental, Netanyahu dilaporkan menolak makan dan minum selama 2 hari penuh. Seorang staf rumah tangga menyebut sejak rumahnya terbakar, Netanyahu menolak semua jenis makanan, bahkan vitamin. Ia hanya duduk termenung di ruangan darurat bawah tanah, menatap layar CCTV yang menampilkan reruntuhan rumahnya, sambil mendengarkan ulang pidato-pidatonya di masa lalu. Kalau pemimpin lain membaca laporan rakyat, Netanyahu membaca eulogi untuk rumahnya sendiri. Upaya membujuk sang Perdana Menteri untuk makan sudah dilakukan. Dari menyajikan makanan khas Yahudi, masakan Prancis, hingga nasi kebuli kiriman simpatisan dari Uni Emirat Arab, semua ditolak. Beberapa menyebut dia sempat mencicipi 1 sendok sup ayam, lalu memuntahkannya sambil berbisik, rasanya seperti abu. Kalau Tuhan ingin memberi peringatan, kadang caranya bukan lewat badai, tapi cukup dengan membuat lidahmu mati rasa dan hatimu terbakar malu. Situasi ini memicu reaksi beragam. Pendukung Netanyahu melihatnya sebagai momen simpati, menyebut pemimpin mereka sedang menghadapi ujian berat. Namun pihak oposisi menyebut ini sebagai ironi semesta. Katanya tangguh di medan tempur, ternyata tumbang di meja makan. Beberapa komentator politik menyebut bahwa 2 hari mogok makan mungkin adalah momen paling jujur dalam karir Netanyahu. Untuk pertama kalinya ia berhenti mengunyah retorika. Di Twitter, tagar Troll Creature Puasa bukan topat sempat viral, disertai meme Netanyahu duduk di ruangan gelap dengan semangkuk sup yang dibiarkan dingin. Kondisi ini turut berdampak pada pemerintahan. 2 rapat kabinet darurat dibatalkan karena Netanyahu enggan meninggalkan ruangan bawah tanah. Pidato kenegaraan ditunda, dan sejumlah diplomat asing yang dijadwalkan bertemu terpaksa menunggu waktu yang belum ditentukan. Ketika pemimpinmu mogok makan bukan karena prinsip, tapi karena syok rumahnya terbakar, mungkin yang dibutuhkan negara itu bukan renovasi dapur, tapi ganti pemimpin.
Beberapa psikolog menyebut Netanyahu mengalami trauma berlapis, gabungan antara syok akibat kerusakan rumah, tekanan psikologis karena kecaman dunia, dan mimpi buruk tentang rudal yang datang tanpa peringatan. Dulu, dia kirim rudal tanpa salam. Kini, baru sekali rumahnya disapa karma, langsung masuk mode puasa Nabi Yunus. Sementara itu, media alternatif di Timur Tengah menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran bagi para pemimpin otoriter. Dalam satu siaran, seorang jurnalis berkata, Netanyahu tidak makan 2 hari, itu belum sebanding dengan para jamaah haji yang keluarganya tak akan pernah makan bersama lagi. Pernyataan ini menggemparkan opini publik di Israel yang mulai goyah. Protes mulai muncul. Masyarakat bertanya, jika pemimpin mereka bisa trauma karena satu rudal, bagaimana dengan anak-anak Palestina dan Yaman yang tidur di bawah dentuman bom setiap malam? 2 hari Netanyahu tak makan, dunia simpati. Tapi 2 dekade Gaza kelaparan, dunia hanya kirim doa. Keengganan Netanyahu menyentuh makanan dianggap sebagian pihak sebagai bentuk pengakuan diam bahwa ia menyadari dampak tindakannya, meski tak diucapkan. Seorang pendeta Yahudi liberal bahkan berkata, mungkin ini cara Tuhan mengingatkannya bahwa tidak semua yang hancur bisa dibangun ulang dengan uang. Dan benar saja, kalau bisa, Netanyahu pasti sudah pesan rumah baru via Amazon pakai drone. Kini pertanyaan terbesar muncul, apakah ini awal dari keruntuhan mental sang Perdana Menteri? Ataukah hanya babak drama berikutnya dalam sinetron politik Netanyahu yang belum juga usai?